teman-temanku, kembali lagi dengan aku, Talita. Di video ketiga ini, kita akan membahas topik ketiga ya, yaitu faktor persekutuan dan FPB. Nah, di video ketiga ini, kita akan mempelajari arti dari faktor persekutuan, dan cara mencari FPB dengan benar. Nah, teman-temanku, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu faktor persekutuan dan FPB. Kalau tadi kita belajar kelipatan dan KPK, sekarang kita akan belajar faktor dan FPB. Langsung aja kita masuk ke yang pertama. Apa ya? Nah, yang pertama, kita akan mengenal apa itu faktor. Jadi, faktor adalah bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan. Diberi contoh, kita mencari faktor dari 12. Faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kenapa? Karena semua angka itu bisa membagi habis 12 tanpa sisa. Oke, kita kasih contoh lain. Kita mencari faktor dari 10. Faktor dari 10 adalah 1, 2, 5, dan 10. Dan semua faktor itu dapat membagi habis bilangan 10 tanpa sisa. Jadi, faktor bisa kita pahami sebagai pembagi habis. Baik teman-temanku, ingat ya, kalau suatu angka bisa membagi habis sebuah bilangan, berarti angka itu adalah faktor dari bilangan tersebut. Sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini kita akan mempelajari faktor persekutuan. Faktor persekutuan adalah faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Contohnya, faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, contoh lain, faktor 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Nah, teman-temanku, kalau kita lihat, angka yang sama dari faktor 12 dan faktor 18 adalah 1, 2, 3, dan 6. Jadi, angka-angka yang sama itu disebut faktor persekutuan. Nah, jadi faktor persekutuan adalah faktor yang dimiliki bersama oleh dua bilangan. Teman-temanku, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Di sini kita mengetahui apa itu FPB. FPB adalah singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Artinya, dari semua faktor persekutuan, kita pilih yang paling besar. Nah, di sini kita contohkan pada bilangan 12 dan 18. Faktor persekutuannya adalah 1, 2, 3, dan 6. Nah, di sini yang paling besar adalah 6. Jadi, FPB dari 12 dan 18 adalah 6. Bagaimana teman-temanku? Jadi kesimpulannya, FPB itu kita mencari faktor yang sama, lalu ambil yang paling besar. Kita lanjut lagi. Nah, di sini kita akan mengetahui cara mencari FPB dengan mendaftar. Baik, cara pertama mencari FPB adalah dengan mendaftar faktor. Contohnya, kita mencari FPB dari 16 dan 24. Maka, faktor 16 adalah 1, 2, 4, 8,
dan 16. Lalu, faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Maka dari itu, kita lihat faktor yang sama adalah 1, 2, 4, dan 8. Nah, teman-temanku, kita lihat di sini mana angka yang paling besar. Ya, adalah 8. Yang paling besar adalah 8. Jadi, FPB dari 16 dan 24 adalah 8. Bagaimana teman-temanku? Ingat ya, langkah-langkahnya. Yang pertama, tulis semua faktor kedua bilangan. Yang kedua, cari yang sama. Yang ketiga, ambil yang paling besar. Nah, selanjutnya kita belajar cara mencari FPB dengan faktorisasi prima. Nah, cara kedua ini adalah menggunakan faktorisasi prima. Sebagai contohnya, kita tentukan FPB dari 12 dan 18. Nah, bilangan 12 bisa ditulis menjadi 2 pangkat 2 kali 3. Dan bilangan 18 bisa ditulis menjadi 2 dikali 3 pangkat 2. Dan untuk mencari FPB-nya, yang kita harus lakukan, yang pertama, kita ambil faktor prima yang sama. Lalu, kita pilih pangkat yang paling rendah. Nah, karena yang sama adalah 2 dan 3, maka FPB-nya adalah 2 dikali 3, sama dengan 6. Jadi, FPB dari 12 dan 18 adalah 6. Bagaimana teman-temanku? Apakah mudah dipahami? Jika kita sudah paham, kita akan lanjut ke slide berikutnya ya. Baik teman-temanku, untuk selanjutnya kita lihat perbedaan antara KPK dan FPB. Jadi, apa ya perbedaan KPK dan FPB? Nah, KPK berasal dari kelipatan. FPB berasal dari faktor. Pada KPK, kita mencari angka yang sama, lalu mengambil yang paling kecil. Dan pada FPB, kita mencari angka yang sama, lalu mengambil yang paling besar. Selanjutnya, KPK biasanya dipakai untuk soal tentang kejadian yang terjadi bersama lagi. Sedangkan FPB dipakai untuk soal yang berkaitan dengan membagi sama banyak tanpa sisa. Ingat ya teman-temanku, KPK adalah kelipatan, FPB adalah faktor. Baik teman-temanku, sekarang aku akan memberikan contoh soal cerita FPB. Sekarang kita lihat contoh soal FPB. Di sini, ibu memiliki 12 roti dan 18 susu. Semua akan dibagikan kepada beberapa anak dengan jumlah yang sama banyak dan tanpa sisa. Pertanyaannya, berapa anak paling banyak yang bisa menerima? Bagaimana? Apakah sudah paham dengan soalnya? Kalau sudah paham, kita langsung aja mencari penyelesaiannya. Di sini, karena ada kata dibagikan sama banyak dan tanpa sisa, maka sudah pasti kita akan memakai FPB. Lanjut, kita cari jawabannya. FPB dari 12 dan 18 adalah 6. Jadi, anak paling banyak yang bisa menerima adalah 6 anak. Kalau dibagi ke 6 anak, 12 dibagi 6 sama dengan 2 roti. Dan 18 dibagi 6 sama dengan 3 susu. Jadi, setiap anak mendapatkan 2 roti dan 3 susu.
Baik teman-temanku, untuk pembelajaran faktor persekutuan dan FPB cukup sampai di sini. Selanjutnya, jangan lupa ya menyaksikan video berikutnya. Kita akan membahas topik keempat. Sampai jumpa.